Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, sebelum saya memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Irwan Reza Turnuban Tobing, Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Komputer. Dan mata kuliah untuk hari ini yaitu metode penelitian. Saya meminta waktunya untuk mendengarkan presentasi saya pada hari ini. Baik, yang pertama itu tentang pengertian penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen atau experimental research adalah suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lainnya dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Penelitian eksperimen merupakan metode sistematis untuk membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Ya, saya ulangi, penelitian eksperimen merupakan metode sistematis untuk membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat, yaitu untuk mengandung fenomena sebab akibat. Kemudian yang kedua itu macam-macam desain metode eksperimental. Ya, di sini ada macam-macam desain metode eksperimental. Ya, salah satunya itu pra-eksperimental. Pra-eksperimental penelitian yang mengandung ciri eksperimental dalam jumlah yang kecil. Ya, di sini dalam jumlah yang kecil. Karena itu penelitian yang demikian itu tidak dapat dikatakan sebagai benar eksperimental. Jadi kalau jumlah yang kecil itu tidak dapat dikatakan sebagai benar-benar eksperimental. Yang kedua itu rancangan eksperimen semu atau quasi eksperimental design. Rancangan eksperimen semu atau quasi eksperimental design. Penelitian eksperimen semu adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh subjek dalam kelompok belajar atau intake group untuk diberi perlakuan atau treatment dan bukan menggunakan subjek yang diambil secara acak. Yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh subjek dalam kelompok belajar atau intake group untuk diberi perlakuan atau treatment dan bukan menggunakan subjek yang diambil secara acak. Baik, yang kemudian itu yang ketiga itu rancangan eksperimen murni atau true experimental design. Rancangan eksperimen murni atau true experimental design. Rancangan penelitian eksperimen ini digunakan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol sampling. Ya, ini untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol sampling.
Di samping kelompok eksperimental yang memilih kedua kelompok tersebut menggunakan teknik acak. Jadi untuk melibatkan kelompok kontrol di samping kelompok eksperimental, jadi kelompok tersebut menggunakan teknik secara acak ya. Menggunakan teknik secara acak. Baru yang kemudian itu yang keempat itu yang terakhir, factorial design. Factorial design. Desain faktorial selalu melibatkan dua atau variabel bebas atau sekurang-kurangnya satu yang dimanipulasi. Saya ulangi, desain faktorial selalu melibatkan dua atau lebih variabel bebas atau sekurang-kurangnya satu yang dimanipulasi, yaitu satu yang saja yang dimanipulasi. Desain faktorial secara mendasar menghasilkan ketelitian desain true eksperimental dan membolehkan penyelidikan terhadap dua atau lebih variabel secara individual dan interaksi satu sama lain. Saya ulangi ya, desain faktorial selalu melibatkan dua atau lebih variabel bebas atau sekurang-kurangnya satu yang dimanipulasi. Desain faktorial secara mendasar menghasilkan ketelitian desain true eksperimental dan membolehkan penyelidikan terhadap dua atau lebih variabel secara individual dan dalam interaksi satu sama lain. Baik, sekian untuk hari ini presentasi saya, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.